Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurlaila Listiani dengan NIM 2313431. Nah, saya di sini akan membahas tentang belajar sosial menurut Albert Bandura. Selanjutnya yaitu ada profil dari Albert Bandura. Beliau lahir pada tanggal 4 Desember 1925 di Mundare, Alberta, Kanada, dan meninggal pada tanggal 26 Juli 2021 di Stanford, California, Amerika Serikat. Beliau berprofesi sebagai psikolog, peneliti, dan profesor di Universitas Stanford. Adapun pencapaiannya, yang pertama, beliau dikenal sebagai pelopor teori belajar sosial dan juga penemu konsep self-efficacy atau keyakinan diri. Eksperimennya yang terkenal yaitu ada boneka Bobo yang membuktikan pengaruh pengamatan terhadap perilaku. Beliau juga dimasukkan dalam daftar psikolog paling berpengaruh di dunia oleh American Psychological Association atau APA. Hey, pernah nggak sih kamu tiba-tiba meniru sesuatu yang kamu lihat? Entah itu gaya bicara, gaya berjalan, atau bahkan kebiasaan orang lain. Nah, ini tuh ada hubungannya loh sama teori belajar sosial dari Albert Bandura. Yuk, kita bahas gimana sih sebenarnya kita belajar lewat pengamatan. Nah, kita tuh bisa loh meniru dari orang lain seperti gaya bicara, gaya berjalan, atau kebiasaan lainnya. Nah, jadi gini, menurut Bandura, kita ini nggak harus selalu mengalami sesuatu buat belajar. Kita bisa belajar hanya dengan melihat orang lain. Teori ini dikenal sebagai teori belajar sosial, yang bilang kalau perilaku kita dipengaruhi sama apa yang kita amati, tiru, dan pelajari dari lingkungan sekitar. Nah, di sini ada ilustrasi bagaimana anak-anak mengamati gerakan gurunya. Setelah mereka mengamati, kemudian mereka meniru. Nah, ada eksperimen menarik nih. Bandura bikin percobaan pakai boneka yang namanya Bobo. Jadi, ada anak-anak yang lihat orang dewasa memukul boneka ini. Hasilnya, anak ini langsung ikut-ikutan mukul boneka itu juga. Lucu ya? Tapi ini jadi bukti kalau kita emang belajar banyak dari apa yang kita lihat. Yuk, kita lihat videonya. The second you're about to see is taking an early experiment on learning of aggressive styles of behavior through modeling. Children watched a filmed adult perform novel aggressive acts toward a inflated doll, and the physical aggression was accompanied by novel hostile remarks. The later measured how much of this modeled aggression the children had learned just by watching. Now, the measurement of learning of aggression uses simulated targets rather than live ones. For example, to test how well bombardiers have learned bombing strategies, you use simulated targets rather than require them to bomb San Francisco or New York. The model pummeled the doll with a mallet, flung it in the air, kicked it repeatedly, threw it down and beat it. It was once widely believed that seeing others vent aggression would drain the viewer's aggressive drive. As you can see, exposure to aggressive modeling is hardly cathartic. Exposure to aggressive modeling increased attraction to guns, even though it was never modeled. Guns had less appeal to children who had no exposure to the aggressive modeling. The children also picked up the novel hostile language. The movie contained varied play materials. Eksperimen Bandura tentang boneka Bobo menunjukkan bahwa anak-anak meniru apa yang mereka lihat. Kalau mereka melihat orang dewasa bersikap kasar ke boneka, mereka jadi ikut-ikutan kasar loh. Intinya, anak-anak mudah meniru perilaku dari lingkungan sekitar. Teori ini nggak cuma buat teori aja, tapi juga bisa dipakai di kehidupan sehari-hari. Di sekolah, guru bisa jadi model positif buat murid-muridnya. Di rumah, orang tua harus hati-hati karena mereka jadi panutan anak-anak. Bahkan, di media,
konten-konten yang kita konsumsi tuh ngaruh banget ke cara kita berpikir dan bertindak. Nah, contohnya, ada guru menjadi model positif untuk murid-muridnya. Di rumah juga, orang tua sangat berperan penting menjadi panutan anak-anak. Konten-konten yang ada pada di sosial media juga ternyata dapat mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak loh. Jadi, teori belajar sosial ini ngajarin kita bahwa apa yang kita lihat bisa mempengaruhi siapa kita. Makanya, yuk pilih model yang positif buat ditiru, karena siapa tahu kamu juga jadi panutan loh buat orang lain. Oke, sampai sini dulu ya. Jangan lupa belajarlah dari yang terbaik.